Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Alia dari kelas 3G jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana visi misi, tujuan, sasaran, faktor internal dan juga eksternal dalam suatu organisasi publik. Di sini saya mengangkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sebelum itu, apa sih Dinas Lingkungan Hidup itu? Nah, jadi Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perlindungan, dan pemantauan lingkungan hidup di suatu wilayah, baik itu di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. Fungsi dinas ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan industri, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta penanggulangan polusi dan kerusakan lingkungan. Nah, dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini pasti tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Maka dibuatlah visi misi. Nah, visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini yaitu sebagai institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. Visi ini sudah sesuai karena terdapat kata kunci mewujudkan yang berorientasi pada masa depan. Nah, selain visi, tentu saja terdapat misi untuk melakukan atau mewujudkan mewujudkan visi tersebut, yaitu yang pertama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikut sertakan dunia usaha, masyarakat, dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, mewujudkan ruang terbuka hijau kawasan perkantoran yang memiliki fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir ada mewujudkan tata kelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas. Nah, pada misi ini juga sudah sesuai karena terdapat kata kunci mewujudkan yang berorientasi pada masa kini. Nah, setelah penjelasan dari visi dan misi yang telah dibeberkan tadi, tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai dalam lingkungan hidup, dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini. Yang pertama, meningkatkan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mengembangkan kapasitas sumber daya lingkungan hidup secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan penyediaan dan pengelolaan taman kota dan perindang jalan. Dan yang terakhir, meningkatkan kebersihan kota dan kinerja pengelolaan sampah. Nah, selanjutnya dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini tentu saja memiliki sasaran. Nah, sasaran ini yang pertama, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu terkendali. Nah, yang kedua, perluasan ruang terbuka hijau atau RTH publik meningkat. Dan yang ketiga, kualitas tata kelola kebersihan dan persampahan juga meningkat. Nah, dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut tentu saja tidak bisa dipisahkan dari faktor internal dan juga eksternal yang terdapat di dalamnya. Nah, faktor internal dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini meliputi money, mesin, metode, material, dan juga market. Nah, yang pertama itu ada men. Men itu meliputi Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri. Yang kedua ada money. Money itu meliputi keuangan utama dari Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kota Yogyakarta berasal dari APBD sebesar 3,4 miliar. Nah, yang ketiga ada mesin. Mesin ini meliputi pemerintah Kota Serang memiliki HP, komputer, laptop, mobil, dan juga motor. Nah, yang keempat ada metode. Metode ini mencakup membuat rencana kerja, membuat program dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di lingkungan Kota Yogyakarta melalui sosialisasi kepada masyarakat.
Nah, yang kelima ada material. Material ini menggunakan kertas, pulpen, pensil, dan juga perangkat pembaris. Nah, yang terakhir ada market. Market ini mencakup WhatsApp, Instagram, dan juga website. Nah, di sini terdapat analisis SWOT dari faktor internal dan juga eksternal. Nah, faktor internal dan juga eksternal tentu saja memiliki peluang serta ancaman ya, di dalamnya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai peluang dari faktor internal. Nah, faktor internal ini yang pertama ada sumber daya manusia yang mencakup kompetensi dan kapasitas pegawai Dinas Lingkungan Hidup serta ketersediaan dan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola sampah lingkungan. Nah, yang kedua, ada struktur organisasi yang mencakup keterpaduan dan koordinasi antar unit kerja dalam Dinas Lingkungan Hidup, serta efisiensi struktur organisasi dalam menangani permasalahan lingkungan. Nah, yang ketiga ada aspek kebijakan internal yang yang mencakup kebijakan internal Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan lingkungan serta prosedur dan regulasi internal yang mendukung tugas Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang terakhir ada teknologi dan sumber daya finansial ketersediaan teknologi untuk pengelolaan lingkungan yang mencakup anggaran dan sumber daya finansial yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dalam analisis SWOT ini tentu saja ada juga ancaman. Nah, ancaman dari faktor internal ini sendiri yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi terhadap partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua, sarana prasarana yang kurang memadai. Dan yang ketiga, kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam mengolah sampah. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, peluang dari faktor eksternal ini yang pertama ada aspek dukungan pemerintah daerah yang mencakup kebijakan dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap program Dinas Lingkungan Hidup, serta penetapan anggaran yang memadai untuk Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang kedua ada aspek partisipasi masyarakat yang mencakup tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan serta keterlibatan masyarakat dalam program-program lingkungan. Nah, yang ketiga ada aspek regulasi pemerintah yang mencakup kebijakan nasional dan peraturan pemerintah terkait lingkungan, serta standar dan regulasi lingkungan yang berlaku di tingkat nasional. Nah, yang terakhir ada kerjasama dengan pihak eksternal yang mencakup hubungan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, atau pihak swasta dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya ada ancaman dari faktor eksternal, yaitu yang pertama aspek kondisi alam dan geografis yang mencakup kondisi geografis dan ekologi wilayah yang mempengaruhi kerentanan terhadap bencana alam atau perubahan lingkungan. Nah, yang kedua ada aspek tekanan lingkungan yang mencakup tekanan dari kelompok lingkungan atau LSM untuk meningkatkan tindakan perlindungan lingkungan serta ancaman atau resiko terkait perubahan iklim, populasi, dan kerusakan lingkungan. Nah, yang terakhir, ada koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di lingkungan wilayah Kota Yogyakarta belum dilakukan secara optimal. Nah, untuk tercapainya suatu visi dan misi pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta, maka hal yang dapat dilakukan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama dan membangun kemitraan yang erat dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan LSM guna mendukung implementasi program lingkungan. Nah, yang kedua, melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan dukungan yang luas dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan rencana tata ruang yang mengutamakan keberlanjutan dan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian ruang terbuka hijau. Dan yang keempat, menggunakan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan informasi secara efektif dan mencapai berbagai lapisan masyarakat.
Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.